wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala dan Pak Kepala yang tadi telah menyampaikan beberapa mungkin koreksi buat kita juga. Istilahnya sekarang namanya refleksi diri kita masing-masing. Kita mengukur mencerminkan diri kita seperti apa kita untuk ke depannya. Apa perubahan yang akan kita berikan kepada diri kita sendiri maupun kepada anak kita selanjutnya. Nah, sekarang pada pemaparan materi sekarang ini saya akan memasuki namanya diseminasi. Jadi katakan diseminasi di sini adalah memaparkan materi-materi atau pembelajaran yang telah kita laksanakan sebelumnya. Yang dimana yang pembahasan yang akan kita laksanakan yaitu namanya budaya positif di sekolah. Nah, pada materi budaya positif ini konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Dari 8 poin itu yang dibahas yaitu pertama namanya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini kita mengubah cara pandang kita bagaimana belajar yang baik itu untuk kita dan anak didik kita di sekolah. Yang kedua namanya disiplin positif. Sesuai tadi dengan pembahasan dari Kepala dan Bapak Kepala itu berhubungan dengan disiplin kita di sekolah. Bagaimana kita melakukan disiplin yang positif itu di sekolah buat kita sendiri maupun buat anak kita. Nah, yang ketiga namanya nilai-nilai kebajikan. Yang mana itu nilai-nilai kebajikan itu apa saja yang akan kita bahas di nilai-nilai kebajikan, baik yang untuk guru maupun untuk anak kita. Yang keempat namanya kebutuhan dasar manusia. Juga berhubungan dengan tadi pembahasan yang telah diberikan sebelumnya dari Kepala dan Pak Kepala tadi. Ternyata permasalahan-permasalahan itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku berarti sikapnya. Apa yang memotivasi perilaku seperti itu kepada anak didik yang telah terjadi di sekolah kita. Yang keenam posisi kontrol guru. Nah, ini merupakan yang krusial sekali buat kita di sekolah. Posisi kontrol guru itu apa? Karena saya juga miskonsepsi untuk posisi kontrol guru. Nah, ini berhubungan dengan kehidupan kita, pembelajaran kita, kehidupan kita di sekolah dalam kita mendidik siswa kita di kelas. Ada namanya keyakinan kelas. Namanya keyakinan kelas itu. Sebenarnya kita dalam pembelajaran kita sebelum kita memulai pembelajaran di awal kita sekolah, kita menggunakan namanya keyakinan kelas. Ada namanya peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada namanya keyakinan kelas. Terakhir namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah permasalahan yang telah terjadi di sekolah kita maupun dengan anak didik kita mencari solusinya. Solusi seperti apa yang akan kita lakukan? Ada namanya segitiga restitusi, yang ada namanya menstabilkan identitas, ada yang kedua namanya validasi kesalahan, yang ketiga namanya meyakinkan. Meyakinkannya kan keyakinan. Nah, itu akan kita lakukan kalau kita di awal sudah membuat namanya keyakinan kelas. Nah, pada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, kita sudah ketahui kalau yang namanya kurikulum merdeka itu berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Ada namanya mandiri, berkebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, bernalas kritis, dan yang ketiga ada namanya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa stimulus respon kita? Apa teori kontrol yang akan kita lakukan? Nah, stimulus responnya seperti ini. Realitanya kebutuhan kita itu sama. Kalau untuk teori kontrolnya kita lakukan apa? Kebutuhan kita itu masing-masing berbeda. Ada lagi, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata pandangan sikap kita itu orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pikiran kita sendiri. Ternyata untuk kontrolnya, teori kontrol yang kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya atau tentang kita. Nah, ada lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga nanti ada hubungan dengan posisi
kontrol, ternyata perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu stimulus respon kita dari diri kita, dari mindset kita menimbulkannya. Nah, apa kontrolnya? Pasti semua perilaku yang dilakukan pasti ada tujuannya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain berarti itu ekstrinsik, di luar dari kita. Bisa mengontrol diri saya. Ternyata pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berarti itu dari dalam diri kita. Orang luar hanya sebagai ekstrinsik yang di dalam diri yang akan mengontrol diri kita. Itu kesadaran diri tadi, sesuai dengan kata kepala. Saya bisa mengontrol orang lain. Apakah dari stimulus respon kita mengontrol orang lain? Apakah bisa? Ternyata pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kata kuncinya. Apalagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dalam bujuk seseorang atau anak. Ternyata pada teori kontrol yang harus kita lakukan adalah kita melakukan kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi, memberikan idenya, kita menggunakan pendapat, kita tanya dulu apa kira-kira permasalahan yang terjadi, bagaimana solusinya. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini contoh-contohnya. Contoh-contoh penerapan disiplin itu banyak sekali. Ini sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah, tetapi tidak tercover. Mungkin kita tidak ada dokumentasi. Banyak lagi. Misalnya sini kita bersalaman dengan anak, ada bersolat duha, ada ikatan putum, ada ikatan doa sebelum atau sesudah kita belajar. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Dinilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contohnya. Contoh nilai kebijakan itu profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalartis. Ini kita sudah sering kita lihat, sudah ingat itu dalam pembelajaran kita di kurikulum 13. Nah, menurut Ibu Primary Years Program atau IPP, toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, saling menghargai, ada antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan untuk life skill-nya, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai kebajikan yang digambarkannya. Nah, ini namanya kebutuhan dasar manusia. Ini berhubungan dengan yang telah terjadi di lingkungan sekolah kita. Apa saja ternyata ada penyebabnya. Apa yang terjadi di sekolah berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berarti dalam hal ini kalau kita ada masalah dengan anak, berarti ada kebutuhan dasarnya yang ingin dia capai. Tujuannya apa? Seperti jaga kelahi atau buat keributan, itu ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, apa saja itu? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada ini. Yang pertama, belonging. Belonging itu apa? Kasih sayang, perhatian, baik itu perhatian di rumah maupun perhatian di sekolah. Ada namanya power, kekuatan. Kekuatan itu penguasaan. Dia merasa
dia paling bagak, dia paling kuat. Nah itu ada namanya fun, kesenangan. Dia paling kesenangan. Ada freedom, kebebasan. Kebebasan dia ini seperti apa? Mungkin di rumah dia terkekang, dia melakukan kebebasan di sekolah. Dibuatlah hal yang tidak diinginkan oleh guru. Yang terakhir namanya bertahan hidup. Bertahan hidup ini mungkin berhubungan dengan misalnya dengan segi makanan, mungkin kebutuhannya di rumah tidak mencukupi. Makanya di sekolah dia membuat istilahnya usil-usilan dengan temannya, merebut makanan temannya, atau istilah sekarang memangkas buat orang kanan. Nah itu contoh. Iya. Nah apa itu? 5 kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu yang mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Ada lagi namanya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian untuk hidup dia sendiri. Atau kenapa dia di sekolah dia suka usir, memukul teman, karena mungkin jadi dia di rumah kurang kasih sayang. Ada lagi namanya penguasaan diri. Itu berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, dia merasa dia harus dilihatkan ke orang lain. Saya ini yang ada di sekolah, saya ini paling hebat, paling kuat. Nah, kemudian sifatnya memimpin. Di sini memimpinnya lebih ke yang buruk atau memimpinnya ke yang lebih baiknya, atau dia lakukan ada berprestasi. Yang keempat namanya kebebasan. Nah, kebebasan itu memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan diri. Yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan itu apa? Dia ingin bermain, ada humor, ada antusias, ada tertawa. Nah itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang memotori sesuatu kesalahan atau perubahan atau permasalahan yang terjadi di kelas kita. Nah, apa itu motivasi perilaku manusia? Nah, ditimbulkan motivasi dorongan perilaku manusia itu baik anak dididik maupun kita sebagai pendidik itu dipengaruhi oleh 2. Pertama namanya motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu apa? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita mengerjakan siswa mengerjakan tugas atau kita sebagai guru melakukan sesuatu karena dia menghindari ketidaknyamanannya. Kalau tidak dikerjakan ini kita kena hukuman. Kalau tidak dilaksanakan ini kita dapat sanksi sama kepala sekolah. Itu menghindari, itu faktor ekstensif. Yang kedua apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Abu Kerajon itu ada penghargaan di kepala hebat. Itu sama dengan apa? Mencari-cari penghargaan ke seseorang atau ke kepala sekolah, atau kalau siswa mengerjakan tugas karena iming-iming tadi. Kalau saya selesai mengerjakan ini, saya dapat hadiah dengan guru. Jadi mengerjakan itu karena terpaksa. Itu namanya ekstrinsik. Motivasinya, dorongan dari dirinya di luar dari dirinya tadi. Yang ketiga itu namanya motivasi intrinsik. Nah apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi intrinsik itu berasal dari dirinya, kesadaran dirinya sendiri, melaksanakan tugasnya tanpa embel-embel penghargaan, tanpa embel-embel dari nanti hukuman ada atau sanksinya apa. Itulah yang memotori motivasi perilaku manusia itu. Nah ini dia 3 dari akibat dan motivasi perilaku itu kita menimbulkan ada nama 3. Pertama ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah kira-kira kita ranahnya di mana yang kita lakukan? Semuanya mungkin saya pribadi juga mungkin lebih banyak. Ini setelah saya pelajari mungkin kita banyak hukuman. Hukuman apa hukuman? Tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kamu tidak mengerjakan tugas, kamu sekarang dari lapangan 1 klinik. Itu
Motif itu adalah satu arah dari guru kepada siswa yang bermasalah. Itu hukuman namanya. Nah, yang kedua apa namanya? Konsekuensi. Konsekuensi ini berarti sudah terencana, berarti sudah ada sepakat dengan siswa. Kalau hal seperti ini terjadi, apa konsekuensi kita? Siswa itu tahu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Saya juga. Sikap guru selalu meminta murid yang bersikap mengawasi semua muridnya. Berarti tidak, apakah dia mengerjakan atau tidak? Itu lalu namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi ada dua arah, tapi juga terpaksa siswanya. Kalau hukuman bersifatnya satu arah, si guru sebagai kontrolnya dia hanya memberikan satu. Kalau terjadi seperti ini, anak ibu hukum. Itu hukuman. Kalau konsekuensi sudah tahu dia memiliki kesepakatan dengan dirinya. Yang maksudnya itu restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh siswa bukan dari kita menyelesaikannya, tapi dari murid. Kita dari hati ke hati bertanya, kenapa anak itu seperti itu? Kenapa anak itu sering tidak sekolah? Kenapa anak itu selalu memukul dia? Tanya dasar latar belakangnya apa? Sesuai dengan kebutuhan dasar tadi. Mungkin kebutuhan dasar tadilah yang mengakibatkan dia melakukan hal itu. Nah, di restitusi kita memperbaiki kesalahan tadi. Nah, prosesnya apa? Melakukan kolaboratif. Berarti kolaboratif di sini kita kerjasama dengan siswa tersebut, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau dia istilahnya, kalau dia membuat kesalahan sendiri, dia mencari solusinya, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kita memfasilitasi. Nah, itu dikatakan restitusi. Nah, ini dia miskonsepsi kita. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Berarti kita salah paham. Jadi katakan teori kontrol itu apa? Nah, di sini apa? Ilusi guru mengontrol murid. Sesuai dengan gambarnya, itu di depannya murid, di belakangnya murid. Guru menerangkan sesuatu seperti senjata. Jadi kita seolah kita mengontrol. Itu ilusi. Ilusi itu berarti hayalan kita. Guru mengontrol murid. Kita mengontrol murid. Apalagi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru di sekolah, di kelasnya, kata si guru itu efektif. Kalau seperti ini, hukumannya ini. Kalau seperti ini, diberikan hadiah. Kalau melakukan hal ini, kita dapatkan itu. Model itu. Itu ilusi bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Apalagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita melakukan namanya membuat rasa bersalah. Kita buat istilahnya mental anak kita kena. Bagaimana anak itu dia rasa bersalah. Belum tentu sesuatu yang salah. Mungkin juga dulu kita sendiri juga salah. Nah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi orang dewasa sini adalah guru. Apakah guru harus memaksa sesuai dengan rasa apapun, itu ilusi bagaimana. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru tadi. Nah, 5 posisi kontrol guru yang kita ketahui sama namanya penghukum. Penghukum ini satu arah. Tidak membuat PR. Anak ibu menulis sekian halaman. Itu satu arah. Itu nanti kita di guru penghukum. Kita menghukum tanpa menanyakan apa permasalahan yang terjadi kepada siswa kita. Nah, kedua namanya pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini apa? Kita memberikan seolah-olah siswa itu bersalah. Itu gara-gara kamu, ibu datang terlambat. Gara-gara kamu, ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Gara-gara kamu, itu semuanya seolah-olah siswa itu yang bersalah. Padahal belum tentu siswa yang bersalah. Ada lagi sebagai teman. Nah, ada guru ini kita kan lebih dekat dengan siswanya. Jadi merangkul siswanya sebagai temannya. Ini ada positifnya, ada negatifnya. Kalau sebagai teman, kalau kita seperti ucapannya, oh bantu ya ibu ya, kerjakan tugasnya ya bantu ibu ya. Itu bahasa-bahasa seperti itu kita menggunakan kontrolnya sebagai teman. Seolah kita merangkulnya dia teman kita, sebaya. Karena kita guru dan murid. Nah, sebagai pemantau, ini dia. Kalau sebagai pemantau ini bagus sebenarnya. Yang pemantau ini dia lebih ke terukur.
Terukur di sini dia sesuai dengan aturan yang dia lakukan. Kalau anak ibu melakukan hal seperti ini, apa yang akan terjadi? Kalau seperti ini, apa yang akan dilakukan? Dia terukur, dia sesuai dengan koridor yang telah dibuat bersama. Nah, yang lebih bagus ini namanya manajer. Manajer ini apa? Kontrol guru sebagai memberikan kenyamanan kepada murid, baik murid itu yang bersalah atau tidak bersalah, itu dia memberikan solusi. Solusinya dimulai dari apa? Solusinya dimulai dari siswanya tadi. Guru menanyakan kepada siswa tadi mencari solusinya, bagaimana dia bertanggung jawab dengan perilaku yang dia lakukan, baik itu perilakunya salah atau tidak. Itu dikatakan dia manajer. Ini termasuk kontrol guru yang paling bagus di antara 5 posisi kontrol guru yang telah dipelajari ini. Nah, memang lakukannya di penghukum dan sebagai teman. Mungkin kita banyak penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Ada 3 poin yang ini kita lakukan selama ini. Ketika saya belajar seperti ini, saya merasakan merenungkan ini ternyata yang memang faktornya susah kita memberikan pembiasaan kepada siswa kita. Mulainya memang dari bertahap-tahap dulu. Sederhana saja dulu dari diri kita, berikan kepada anak didik kita. Memang bertahap-tahap, butuh proses yang lama melakukan yang namanya posisi kontrol seperti ini. Nah, apa contoh penerapannya 5 posisi kontrolnya? Ini dia kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, contohnya ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apa katanya? Dia sebagai penghukum, kalau sebagai penghukum kontrol gurunya, menghormat pada bendera selama 1 jam. Itu gurunya sebagai pengontrolnya adalah penghukum. Nah, kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu bahasa yang seperti itu kita bicara sebagai teman dengan siswa kita. Dan kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Nah, ini kita kontrolnya sebagai teman. Sedangkan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, berarti dia terukur, aturannya sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Setelah upacara kamu beri atributnya kekuperasi dan jangan diulangi lagi. Contohnya itu, kalau melanggarnya, aturan yang dilakukan, apa konsekuensinya? Ya kita disuruh belilah alat yang atau atribut yang tidak ada, beli. Itu kata si pemantau. Sedangkan pada manajer, nah dia disuruh koreksi diri. Siswanya koreksi diri. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu, kita menstabilkan identitasnya dulu. Jadi tanya dirinya, apa yang salahnya? Kalau dia tahu, saya lupa bawa bukti. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya bu, besok saya tidak, saya disuruhnya nanti setiap Senin bawa bukti. Itu kalau dia posisinya sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Nah, seperti ini posisinya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk kontrolnya seperti apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk dalam pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini namanya apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini juga sebagai kontrol apa itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini juga sebagai teman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Ayolah, lakukan ini bapak atau ibu ya. Itu teman. Tolong, jadi kita seperti memohon kepada siswa. Itu tidak bagus bila proses kontrol kita lakukan. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini hukuman.
Nah, mengapa kita melakukan namanya keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu dibuat, diaturkan, kalau diberikan, dilakukan oleh guru, diberikanlah kepada siswa itu satu arah. Sedangkan keyakinan kelas itu dimulainya dari siswa tadi, ide-idenya, kira-kira di sekolah, di kelasnya apa yang akan dilakukannya. Itulah makanya dia akan berkomitmen melakukan keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing. Kalau peraturan itu mengikatnya guru yang memberikan aturan. Pertama, kita tidak boleh libur sekali seminggu. Kita seperti ini, seperti itu. Kalau yang seperti itu peraturan, itu guru yang melakukan. Tetapi kalau keyakinan jelas, kita mulainya dari siswanya tadi. Ya beda. Nah, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu bedanya dari kalimat. Contoh, misalnya kalau ditambah kesepakatan kelas, ini sudah belajar. Waktu saya membuat ini yang masih ada kekurangan-kekurangannya, sedang mulai belajar lagi tadi kemarin itu kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Ternyata kita menggunakan kalimat-kalimat yang berpositif, yang lebih bagus. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kita misalnya itu kan peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya atau pokoknya kita buat kalimatnya yang positif, bukan memaksa. Jangan kalian ribut di kelas, kita buat kalimatnya apa? Saling menghormati atau saling menghargai, kita tertib di kelas. Itu kalimat keyakinan kelasnya. Nah ya, kita gunakan bahasanya yang lebih halus, yang membuat siswanya menyadarinya. Kalau kita buat namanya peraturan kelas, berarti ikatannya guru yang memaksa. Kalau di keyakinan kelas, makanya waktu di awal kita mulai pembelajaran, kita melakukan keyakinan kelas ini, kita buat dulu apa kira-kira yang mau dilakukan di kelasnya. Kelasnya apa? Mau seperti apa? Tidak boleh berbicara ketika belajar, Bu. Itu kan baru kesempatan kelas. Kita ganti kalimatnya apa nanti keyakinan kelasnya. Nah, pembentukannya apa? Bersifat abstrak. Nih contoh, jadi gunakan sticky note. Dibuat dalam pernyataan positif. Ini bahasa positif, tidak menghukum atau tidak menjudge atau tidak memaksa. Sedikit saja agar mudah diingat. Di kalimat tidak perlu kita panjang. Hormati guru. Ya, jadi itu udah positif pernyataannya. Bukan pakai kata kalimat-kalimat yang negatif. Siswa dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita nak muluk-muluk, yang simpel-simpel saja yang ada di lingkungan sekelas kita. Tidak perlu kita lihat punya orang lain. Karena apa? Masing-masing sekolah kita pasti berbeda-beda kondisi kelasnya. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan seadil. Kita membuat keyakinan kelas ini melibatkan semua siswa yang di kelas kita. Ini fungsinya keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Ini mengontrol siswa di kelas. Kenapa? Dengan keyakinan kelas, siswa tadi mengetahui dengan penuh kesadaran apa yang telah mereka sepakati bersama. Ini ditampilkan ke depan. Nanti disuruh anak-anak menampilkan stikilannya di depan. Setelah itu nanti bersama guru menyimpulkan bersama kira-kira keyakinan kelas kita yang kita ambil berapa. Misalnya ada banyak 20 orang tampilkan. Dari 20 orang itu kan pasti ada yang bermacam-macam cara kalimatnya, tapi tujuannya sama. Nanti kita simpulkan bersama. Itu yang dikatakan keyakinan kelas. Nah, waktu itu saya membuatnya dalam kondisi di awal pelajaran saya buat telepon waktu. Ini udah bagus, udah kalimatnya keyakinan kelas. Nah, tidak berbicara. Nah, menggunakan kata tidak itu ternyata tidak. Itu kesepakatan. Kita ganti kalimatnya. Bukan tidak berbicara ketika guru menerangkan pelajaran, kita ganti tertib. Ya, tertib berbicara atau berbicaralah ketika pembelajaran sudah selesai. Itu kalimat positifnya. Nah, di sini ada kita buat semua kegiatan kita, intinya kita buat dokumentasi, boleh dalam bentuk video atau dokumentasi dalam bentuk foto. Ini menandakan kita salah satu pembelajaran kita yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing.
Nah, ini namanya untuk menyelesaikan masalah namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi ini dia? Segitiga restitusi ini segitiga atau tiga dasar yang akan kita buat, yang akan kita selesaikan kepada siswa yang akan bermasalah. Yang pertama apa? Kita menstabilkan identitas. Apa kalimat-kalimat yang akan kita kemukakan kepada siswa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan identitas berarti kita bukan langsung menyalahkan siswa. Tidak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi merasa dia dihargai. Bukan permasalahan dilakukan itu salah, tidak. Kita sudah stabilkan dulu perasaannya. Apalagi validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Kita validasi, kita berikan apakah kesalahan itu benar atau tidak. Kamu tentu punya alasan. Nah, ditanya, kenapa kamu pukul si A? Pasti kamu punya alasannya, nak. Diceritakan nanti keluar unek-uneknya. Adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Ini kan kebutuhan dasar tadi. Kira-kira apa yang membuat dia melakukan hal seperti itu? Ditanya. Itu namanya validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Nah, yang ketiga apa? Setelah kamu tahu kan yang kamu lakukan itu apakah baik atau apakah sudah tidak melanggar keyakinan jelas kita? Itu poinnya itu menciptakan, menyanyikan keyakinan lagi. Di terakhir tuh nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi anak itu pikir, oh iya, di kelas kita nilai kita seperti ini. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanya dirinya. Ya berarti itu dari intrinsik tadi, dari kesadarannya bagaimana dia melakukan perbuatan tersebut salah atau tidak. Mau dia memperbaikinya seperti apa ke depannya. Memang benar untuk melakukan segitiga restitusi ini butuh bertahap. Karena apa? Kita kadang-kadang karena di faktor tadi kita lebih baik kontrolnya penghukum. Kita lambat laun emosi kita juga harus dikontrol juga. Bagaimana kita sebagai posisi kontrol kita pakai yang manajer tadi. Nah, kita pakai namanya segitiga restitusi. Apalagi di kelas saya itu 3 pula orang yang akan bermasalah yang selalu dikontrol. Kita lakukan segitiga restitusi. Memang di awal-awal memang sulit sekali. Kenapa? Kadang siswa itu keadaan bu, ada kalau itu bu, saya tidak melakukan itu bu. Dia merasa dia lepas di masalahnya karena dia tidak melakukan katanya. Jadi kita lambat laun, saya juga belajar memperbaiki masalah-masalah baik di kelas saya dan maupun diri saya. Nah, itu namanya kita harus merefleksikan diri kita masing-masing. Nah, kita lakukan namanya segitiga restitusi tadi. Dengan adanya keyakinan kelas tadi, dengan kesadaran dia di kelas, dia mengetahui apakah itu salah atau tidak. Nah, yang mana tuh menstabilkan identitas? Nah, ini dia berdasarkan prinsip lembaga kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita melakukan kesalahan itu hal yang biasa, wajar, kata guru kepada siswa yang bermasalah tadi itu. Apa? Berbuat salah itu wajar. Nah, jadi anak berpikir, nak mari itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu contoh menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan yang salah ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa dia mengatakan validasi tindakan yang salah? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin teman itu mengambil pada sesuatu. Apa keyakinan kelas kita? Ditanya. Ini nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang dia menurut kamu? Yang dia apa? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Tanya dididik anak itu. Bagaimana dia ingin menjadi orang yang besar atau ingin dia menjadi orang yang paling bangga di sekolah atau seperti apa? Jadi kita tanya dari hati. Nah, itu untuk menyatakan keyakinan anak tadi. Ini contoh penerapan yang saya buat ketika di kasusnya ada kita mendemonstrasikan ada tugasnya tuh kasusnya dia tidak terima pekerjaan selalu dicontoh oleh temannya, dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Jadi pertama saya menstabilkan identitasnya. Ya, tadi di kelas ada guru ketua kelas tanya, kamu ada masalah dengan si Anu?
bagaimana kita menyelesaikan masalah kita di kelas. Ditanya kamu bersedia, kamu bersedia, nanti kita akan latihan. Apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, tanggapannya. Ini teman-teman sekolah. Siapa? Sebenarnya kan yang didemonstrasikan itu kan permasalahan yang mana yang terdemonstrasikan. Anakku susah mengutarakan, nanti takut salah, dimarahi sama ibuku pasti marah. Kalau memang segala teorinya bukan tidak pengen usaha atau iya kadang kan dulu lebih buat tanggung anak di bolos nyala trip yang baru saya laksanakan di kelas saya itu sebagai contoh demonstrasinya. Kira-kira itulah ilustrasi yang terjadi kalau kita di kelas atau siswa kita terjadi permasalahan. Kita lakukan namanya tiga restitusi. Kita juga harus mengetahui kontrol kita sebagai guru seperti apa. Kita harus pertama dasarnya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan anak itu kita harus tahu. Penyebab anak ini melakukan kesalahan atau bikin onar di kelas kita pasti ada masalah di antara yang dimakan. Nah, itulah yang akan kita ketahui, kita perbaiki perlahan-lahan, tahap bertahap untuk yang lebih baik. Menjadi seorang guru yang posisi kontrolnya sebagai manajer, memberikan solusi kepada siswanya melalui segitiga restitusi tadi. Sehingga pembelajaran kita untuk kedepannya lebih bermakna dan lebih berdampak kepada siswa kita. Baik siswa, baik di kelas kita, baik pada diri kita seorang guru, maupun secara lingkup luasnya adalah di sekolah kita. Semoga dengan hal yang seperti itu, pembelajaran kita semakin baik, kontrol kita sebagai guru juga mengurangkan emosi tadi, kita gunakan kontrol kita lebih bagusnya di manajer tadi. Nah, karena kita melakukan refleksi, kita itu, saya sendiri mungkin sudah banyak kesalahan kepada siswa, banyak dosa kita semuanya. Sebagai pemukul, selalu menghukum anak itu tanpa kita sadari, ternyata ada kebutuhan dasar siswa itu yang tidak terpenuhi di mana, makanya dia melakukan hal itu di sekolah. Faktornya banyak, yang tadi ada 5 tadi. Jadi pertama di awal kita melakukan kolaborasi dengan siswa tadi, kita tanya dari situ. Kira-kira anak ini seperti ini kenapa? Kadang mengungkapkan perasaan tadi susah. Jangan kan dua siswa guru penyebaran saya tentang diskriminasi, budaya positif. Jika ada teman, ada tanya jawab, bisa ruang buka untuk siswinya 2 pertanyaan. Oke, silakan. Setelah penjabaran yang panjang lebar yang sangat bagus, sangat bagus sekali kalau bisa diterapkan oleh guru kita. Karena
apalagi di dalamnya itu menerapkan tentang koreksi diri, Iya, refleksi diri seorang guru terhadap siswa. siswanya. Kalau itu terlaksana, kalau memang betul terlaksana oleh guru kita, mungkin pendidikannya akan bagus. Dan sampai Mungkin semua disiplin karakter anak yang dituntut oleh pemerintah saat ini mungkin terlaksana. iya. Jadi saran saya, ke depannya guru-guru kita kalau dapat ya seperti inilah yang diminta, koreksi diri kita. Jangan kita mengutamakan tentang ego awak, Iya. wah guru otoriter, Bukan satu arah saja. mau hukum anak kecewa. Iya. Tapi kajilah anak tadi. Tahu yang problem di rumah tadi tak lanjut. Atau kan berang pe sekolah tadi. Ibu sekolah kan berang di bukan. Itu dari kita Jadi mungkin contohnya terlambat. Terlambat tuh mungkin ada efeknya alumni di rumah tadi. Ibu sekolah kan berang di bukan. Jangan tak loh, tak lari lo di lapangan mau balik. Anak pingsan apa jaya dia bro. Jadi beban mentalnya suruh masuk kadang kelas nanti tak mau belajar itu. Di rumah akan berang, di sekolah akan berang. Di awak buku yo beban tanggung jawab awak ya banyak. Iya. Karena bukan bukan mengkaji pembelajaran saja enggak. Ya jiwa anak psikologis anak jiwanya, mentalnya wak kaji jo. Jadi kalau dalam samanya pimpinan kepala sekolah mencari guru lah. Kalau guru mencari murid, kalau kepala sekolah mencari guru. Kalau kepala sekolah mencari guru, kadang kan itu berang-berang ke pulau ke guru. Cari sipon ini. Bantunya guru bahasa di rumah lah kita. Memang susah bisa. Tapi nama kita manusia. Antar mamanya lelaki, antar baalanya ya anaknya, bukan anak awak tak pergi ke sesalong, kan gitu. Jadi sama-sama mengoreksi diri. Pimpinan mengoreksi diri. Jadi yang tadi tentang stimulasi sosialisasi tadi itu bukan untuk murid, tapi juga Itu diri kita. untuk diri awak sendiri. Jadi kalau ikut terlaksana, tidak akan ada yang macam-macam yang terjadi selama ini. Kalau sampai ya mereka guru yang diharapkan oleh pemerintah itu. Jadi jangan untuk materi saja, untuk teori, untuk karena kegiatan bergerak, PPG, ada yang banyak yang kegiatan yang dibutuhkan lagi. Jadi kalau dapat yang berlanjut dengan kehidupan awak sehari-hari yang awak tekuni. Jangan sampai terbatas di situ saja. Tapi kalau hanya untuk beban kerja gitu nak, yang diminta kalau hanya cuma beban kerja minta ya sampai kerja aja jadi tidak terlanjur. Jadi kalau remote-nya lah dapat sertifikasi, remote-nya lah dapatnya penggerak gelarnya gitu. Tapi kalau tindaknya latihan dan gelar tadi untuk kehidupan sehari-harinya, itu sampai Sebenarnya kegiatan seperti ini di teorinya bagus, teorinya bagus. Prakteknya akan masuk di dalam namanya penggerakan bagus, teorinya bagus. Kita akan praktekkan. Setelah kita pendidikan ini akan ditanya apa yang ke sekolah. Jadi makanya juga tadi kami tadi mulai dari diri kita dulu. Kita mulai dari diri kita koreksi diri perlahan-lahan, kan nampak berdampak. Tidak bisa kita namanya kalau nama penggerak ini bergerakkan, bergerak kita berarti dia bergerak. Tergerak itu apakah orang kita bergerak atau mau? Dimulai tidak bisa kita lagi jangan itu dia kita. Itu yang namanya intrinsik ekstrinsik. Yang kemana kita memberikan namanya motivasi yang intrinsik kepada guru atau siswa kita tadi. Nah, dengan cara apa? Kita lakukan sikapnya dulu. Diri kita, perbuatan kita. Lambat laun, teman baik akan sejawat pasti bisa ada perubahan. Walaupun sedikit, itu yang saya dapatkan dari pelajaran sedikit, walaupun sedikit bukunya tapi berdampak, ada perubahan.
Susah kita, jangan kita anggap kita posisi kita kontrol bisa mengontrol orang. Tidak bisa. Itu ternyata di posisi kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang. Biarkan orang itu yang tergerak hati dalam. Nah, bagaimana dia? Oh, sudah nampak. Oh gitu. Ada perubahan. Apa sih? Yang namanya kita memberikan istilahnya kalau negatif virus, tapi kita virusnya kebaikannya. Nah, diberikan kepada dengan nampak seperti lambat laun karena pasti melakukan terus dijaga. Tidak semua yang kita lakukan itu langsung jadi bagus atau berlaku anak bagus dan kita konsisten. Nah, seperti itu loh. Terima kasih sarannya Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi, silakan kalau ada yang mau satu pertanyaan lagi untuk kita menutupi sesi diseminasi ini. Yang bertanya, kita kan datang di posisi kontrol kita, kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar masyarakat. Mudah-mudahan segelintir yang saya berikan informasi ini bisa ada dampak positifnya buat teman-teman di sekolahnya. Nah, inilah kira-kira hasil diseminasinya, bagaimana kontrol kita. Saya lebih kenanya itu di posisi kontrol tadi karena kita diburu tadi, emosinya kita. Kadang iya betul kata ibu kepala tadi, kita mungkin di sekolah di rumah terbawa emosi kita ke sekolah. Oh nggak ada ke anak. Karena anak itu nggak ada masalah pertemanan. Itu akibat. Jadi memang benar kita akan memisahkan urusan pribadi kita dengan urusan profesional kita sendiri. Mudah-mudahan dengan kita ketahui posisi kontrol tadi, sebenarnya ada namanya penghukum, ada pemberasa bersalah, ada teman, dan ada pemantau. Ya, setidaknya kita kalau belum mampu yang sempurnanya manajer tadi, kita lakukan namanya pemantau tadi. Pemantau ini jangan terukur. Terukurnya kita kesepakatan yang ada konsekuensi yang kita lakukan kalau hal ini terjadi. Jadi kita kolaborasi dengan anak tadi sebelum hal itu terjadi. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Nah, sekian hasil diseminasi tentang budaya positif yang saya terapkan di pembelajaran saya di kelas. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini sesuai dengan yang telah Ibu katakan seperti biasanya, kita sebelum kita memasuki pelajaran kita ada namanya membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu timbulnya atau adanya setelah kita melakukan namanya kesepakatan kelas. Nah, pada kesepakatan kelas ini anak-anak ibu berikan sticky note nanti atau sebuah lembaran kertas. Nah, anak-anak ibu akan memberikan idenya apa saja kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama selama 1 tahun pelajaran ini. Nah, ya, selama 1 tahun pelajaran ini kira-kira kesepakatan kelas itu apa yang akan kamu buat, yang akan kamu sepakati bersama. Ini unsurnya apa? Unsurnya tidak ada paksaan dari ibu, tapi dari masing-masing individu. Nah, dari kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama nanti, kita tempelkan di depan. Nah, caranya bagaimana? Hasil dari sticky note ini menempelkan per kelompok. Nah, dari ujung dari kiri ibu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita teratur antrian dalam tempelnya. Nah, dari kesepakatan kelas nanti kita lahirlah namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ada dari kesepakatan kelas kita bersama. Paham? Jadi waktu 10 menit untuk kira-kira apa saja aturan atau kesepakatan kelas kita di kelas ini. Nah, sekarang buat apa saja kira-kira yang harus kita sepakati di
kelas kita. Ibu ya buat, silakan dibuat. Nanti kita tempelkan di depan, kita remukkan bersama. Nenek. Nah, silakan buat namanya. Satu saja, masing-masing kamu satu. Apa kira-kira kesepakatan kelas kita di kelas ini selama 1 tahun yang akan disepakati, dipatuhi secara bersama. Sudah selesai? Apa kira-kira aturan yang kamu sepakati bersama? Yang akan kamu patuhi bersama, hasil dari kita bersama, kita kerjakan bersama. Kalau kita sepakat bersama, harus diikutilah keyakinan kelas itu nanti sampai terakhir kita tamat sekolah di kelas 6 ini. Silakan tempel di sebelah kiri ibu. Ah iya, bagus. Ya, oke. Nah, lanjut. Ini hasil dari pikiran kita masing-masing. Nah, kita menggunakan kalimat dilarang. Nah, dilarang ini artinya kita memaksa. Nah, kita buat keyakinan kelasnya menggunakan kalimat yang positif. Kita ganti dilarang itu jadi apa? Dilarang mencuri pena teman. Apa kalimatnya? Nah, kita ganti dilarang apa? Pinjamlah pena teman seizinnya. Kita ganti jadi apa? Pinjamlah pena teman seizinnya. Yang kedua, apa? Tidak boleh mencontoh apa yang bagusnya kalimat positifnya. Tidak boleh diganti kata yang bagus apa? Dilarang itu juga kalimatnya negatif itu. Tidak boleh diucapkan. Tidak boleh apa? Jangan mencontoh. Jangan mencontoh. Atau kerjakan tugas kerjakan tugas dengan jujur. Kerjakan tugas dengan jujur. Nah, ini kita jangan mencontek itu kita ganti kalimatnya kerjakan tugas dengan jujur. Yang ketiga, apa lagi? Tidak boleh makan apa? Tidak boleh makan di kelas ketika PPM berlangsung. Apa kalimatnya yang bagus? Makan dan minum sesuai waktunya. Makan dan minum setelah istirahat. Apa lagi? Tidak ribut belajar di kelas. Apa bagusnya kalimatnya? Apa? Tertib belajar di kelas. Nah, mengerjakan tugas sekolah penuh tanggung jawab. Mengerjakan tugas sekolah penuh tanggung jawab. Nah, kerja sekolahnya bukan tulisan PR atau tugas saja, termasuk apalagi tidak boleh memaksa minta uang jajan. Apa nomor 6 ini? Tidak boleh memaksa atau minta uang jajan teman. Apa kalimat yang bagus? Apa bagusnya bisa? Tidak boleh memaksa minta uang jajan teman. Itu kita masukkan keyakinan
patuh dan saling menghormati. Patuh dan saling menghormati sama guru. Yang ketujuh, datang tepat waktu. Yang kedelapan, nah, buanglah sampah pada tempat. Ini udah bagus nih, buanglah sampah. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya kita ganti, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kesembilan, apa dilarang? Keluar masuk kelas ketika PPM. Apa kalimat yang bagus keyakinan kelasnya? Sama juga dengan ini kan, tertib belajar di kelas. Tidak mengobrol di kelas ketika PPM berlangsung. Apa itu bagusnya? Tidak mengobrol. Belajar di kelas dengan disiplin. Apa lagi? Kebersihan, kuku, reza rambut, apa tuh? Jagalah kebersihan. Kebersihan apa? Kuku dan rambut. Nah, inilah yang kita buat. Hasil dari kesepakatan kelas ini, kita ulang keyakinan kelasnya. Pertama adalah pinjamlah pena teman seizinnya. Kerjakan tugas dengan jujur. Makan dan minum setelah istirahat. Kalau kita istirahat baru makan dan minum. Nah, itu aturannya. Tertib belajar di kelas. Mengerjakan tugas sekolah penuh tanggung jawab. Patuh dan saling menghormati sama guru. Menghormati. Datang tepat waktu. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus belajar di kelas dengan disiplin. Jagalah kebersihan buku dan rambut. Nah, itulah hasil dari kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Lahirlah namanya keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini akan dibuat nanti kita tempel di kelas kita di depan. Besok itu kita ganti papan kita ke sana lewatnya. Oke? Nah, kita sudah dengan hasil kesepakatan kelas kita menjadi keyakinan kelas hari ini. Semoga yang telah kita buat bersama kita patuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara, tadi Ibu dengar dari ketua kelas kamu bertengkar ya dengan Sylvia. Ya Bu, habis kesal Bu. Kenapa kisah? Sylvia selalu mencontek PR saya, bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek Bu. Oh begitu. Wajarlah jika kamu kesal. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga akan seperti itu. Ya Bu. Lalu apa yang kamu perbuat kepada Sylvia? Saya marah-marah, saya maki-maki Sylvia dan tanpa sadar menggebrak mejanya Bu. Oh begitu. Pasti kamu melakukan hal seperti itu, pasti ada alasannya ya? Ya Bu, masa saya diam saja, saya sudah berusaha payah mengerjakan tugas, tapi Sylvia mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa seperti itu. Kamu tidak akan rela jika pekerjaan kamu dicontek oleh Sylvia. Nah, ibu sangat menghargai tindakan yang Tiara lakukan, tidak melakukan hal yang lebih buruk dari yang itu seperti memukul atau menjambaknya. Nah, kira-kira sekarang coba kita pikirkan, apakah perbuatan Tiara ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Tiara, keyakinan kelas apa yang Tiara langgar? Saling menghargai antar teman Bu. Nah, betul. Menurut Tiara, saling menghargai antar teman itu penting? Penting Bu. Ya, baik, jika menurut Tiara penting keyakinan kelas yang bagaimana yang akan Tiara lakukan ketika akan marah? Sabar Bu. Ya.
Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Bersedia, Bu. apa akan kamu lakukan untuk ke depannya? Saya akan Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan menahan emosi saya. Jika ada teman yang mencontoh, segera melaporkan kepada guru. Ya, tepat sekali. Tindakan Tiara lakukan itu. Nah, tetap semangat ya untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Oktoriandi, siswa kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku dari teman sekelas saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Tahu tak Akbar kenapa dipanggil semangat? Tahu dia datang dan lambat. Saya ingat aku sudah berapa kali Akbar datang. Sudah 3 kali, Bu. Sudah 3 kali. Sering terlambat apakah sudah kesalahan? Iya, Bu. Terlambat itu hal biasa manusiawi. Yang terpenting Akbar bisa belajar dan memperbaiki segala kesalahan tadi. Tidak setuju? Setuju, Bu. Nah, kita cari solusinya ya. Nah, Akbar sering terlambat di sekolah pasti ada masalah. Jadi tanya sekarang kenapa Akbar sering terlambat? Saya sekarang kadang main HP, saya nggak kepikiran, Bu. Nah, tahu Pak Akbar kesepakatan kelas kita? Tahu, Bu. Sering terlambat itu apakah melanggar kesepakatan kelas? Iya, Bu. Menurut Akbar, keyakinan kelas apa yang Akbar ya langgar? Disiplin, Bu. Disiplin. Apakah penting Akbar? Penting. Nah, dengan disiplin berarti Akbar sudah menghargai waktu. Dengan menghargai waktu berarti Akbar sudah menghargai orang-orang sekitarnya. Saya datang terlambat dan mohon maaf, Bu. Ya, sikap yang baik sudah Akbar tunjukkan kepada ibu dengan cara minta maaf. Nah, kedepannya bagaimana Akbar supaya tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidak lebih awal dan tidak berdatang lagi, Bu. Nah, baik Akbar, berarti Akbar sudah menemukan solusinya kan? Nah, kedepannya nanti ibu akan bekerjasama dengan orang tua Akbar supaya Akbar tidak datang terlambat lagi. Ya, Bu, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aroda Akbar, siswa kelas 6. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Dan saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah.